din itu bukan agama, din itu bicara tentang negara. Ada undang-undangnya, di mana negaranya? Jadi Al Zaitun menganggap din bukan agama. Bukan agama. Wa ashadu Alasannya apa? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dan saya adalah Rasul. Saya? Lurah. Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua, siapapun siapa saja yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah. Saya pusing. Kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya. Yang nggak ada kabar sampai sekarang, banyak yang hilang. Masalah pejabat. Ini kan yang tadi menyebutkan pejabat RI. Yeah. Kalau RI 1, RI 2 ada gak yang sampai ke sana? Kami dulu didoktrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya bersama dengan Mas Ken. Teman-teman pasti tahu ya, karena akhir-akhir ini kita sudah diviralkan dengan penyimpangan, penyesatan yang ada di Al Zaitun. Sudah banyak. Dan sekarang saya ingin menggali lebih dalam lagi bersama orang yang bersangkutan langsung. Boleh perkenalkan? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ken Setiawan. Bersama kawan-kawan kita bangun perkumpulan para mantan yang namanya NIKRI Center. Kami merasa punya tanggung jawab. Dulu Betul. kami ngerekrut, kami sekarang bagaimana mengeluarkan mereka. Ya, karena sebagian dari tanggung jawab tadi Ya, sudah membawa dan punya kewajiban buat mengeluarkan mereka. ya. Lanjut. Jadi kami sebenarnya sadar diri ya. Kami melihat seolah ini ada pembiaran di pemerintah. Tapi ya kami tidak mundur karena saya melihat ini bukan kejahatan biasa masalah negara Islam Indonesia yang berpusat di Al Zaitun ini. Ini tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Anak muda dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini paket komplit. Oke. Dan semuanya diam. Di mana Pak Menteri yang biasanya ketika viral muncul, di mana Komnas HAM? Lah, makanya yaudah, karena semuanya kita anggap membiarkan, kami dan kawan-kawan dulu membuat NIKRI Center yang kami membuat postingan-postingan, kesaksian-kesaksian korban ini ke media sosial. Kami mendapatkan laporan akhirnya dari masyarakat, kita identifikasi, kita investigasi jaringan-jaringan mana, dan kita rehabilitasi atau reideologi, kita kembalikan lagi ke pemikiran kepada Pancasila, karena dulu kan semua kita anti Pancasila. Kita, Oh ya? Iya, Anti Pancasila itu tauhid berhala. Jadi kalau kita masih meyakini Pancasila, maka kita belum dianggap orang yang beriman. Kita masih dianggap menduakan Allah karena Masya Allah. Itu doktrin pertama untuk membuat orang seperti itu bagaimana? Kenapa mereka bisa langsung ketika pertama nih Mas Ken ketemu? Atau ceritakan dulu bagaimana Mas Ken gabung ke NI? Yang ngedoktrin Mas Ken itu siapa? Saya pertama kali ke Jakarta. Saya ikut turnamen pencaksilat dulu. Tanggal 28 Hari Sumpah Pemuda, ada turnamen nasional. Tanggal 13 saya ke Jakarta. Berencana silaturahmi ke tempat kawan-kawan. Siap. Saya salut pada saat itu, banyak kawan-kawan di Jakarta ini, banyak perantau, tapi ternyata bukan hanya kerja, mereka mau belajar agama. Ini kan nilai plus. Siap. Kan biasanya capek, udahlah istirahat gitu kan. Minggu juga biasanya buat istirahat full. Ini masih berkumpul, mau berdialog, berdiskusi, bukan mengaji lagi, mengkaji ayat-ayat. Dan memang saya akui banyak hal yang tidak saya dapatkan di pesantren. Kebetulan saya di pesantren dulu dan di sekolah itu, tapi di sana kita temukan. Makanya itu saya anggap dulu awalnya mendapatkan hal baru. Bahkan kita seolah-olah dulu di setting kita mendapatkan hidayah. Karena di setting untuk mendapatkan hidayah. Iya. Wish. Karena memang materinya keren-keren sekali. Bagaimana kamu menyampaikan dengan bahasa-bahasa sesuai dengan kaumnya. Kita anak muda. Iya. Jadi kita bersemangat sekali. Apalagi ketemu dengan orang-orang baru dan pemahamannya juga tidak pernah kita dapatkan di pesantren. Betul. Jadi kita lebih menggebu-gebu lagi untuk belajar, begitu. Apalagi kita diperkenalkan bahwa sebenarnya itu din itu bukan agama, din itu bicara tentang negara. Ada peraturannya, ada undang-undangnya, di mana negaranya. Din bukan agama. Quran itu kan bicara tentang peraturan kan. Jadi Al Zaitun menganggap din bukan agama. Bukan agama. Din itu negara. Madinah adalah tempat di mana diberlakukan hukum Islam. Jadi mereka katakan Indonesia adalah Madinah Indonesia. Ya, mereka punya doktrin biasanya ketika orang baru itu dibawa ke satu tempat, di taman, di food court, dialog bersama kawan, lalu diajak ke rumah. Nanti ada whiteboard, mas spidol, digambar akar batang buah. Ini doktrin pertama. Doktrin pertama. Jadi kalau kita ingin mencapai surga,
jadilah seperti pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu masalam kalimatan thayyiban kasajaratin thayyiban asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah memberikan sesuatu perumpamaan yang baik seperti pohon yang baik? Siap. Akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang tinggi ke angkasa dan menghasilkan buah yang berkali lipat. Siap. Buah mangga, akarnya mangga, batangnya mangga, pasti buahnya mangga. Nggak mungkin buah mangga akarnya rambutan, buahnya ada kelapa dan ya. Iya benar-benar. Jadi harus sama. Seragam. Dikompilasi dengan ayat masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan separuh-separuh. Orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Ini doktrin pertama? Iya. Awalnya Mas Ken nggak percaya itu. Habis itu Tapi karena didoktrin. semua mengatakan hal yang sama. Oh iya bagus Kenapa? juga ya. Oke, saya potong. Kenapa Mas Ken semua menyatakan sama? Apakah ada orang lain di situ? Ya. Satu korban biasanya 5 perekrut dulu. Jadi korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Orang fotografi, ngobrol tentang fotografi, nyaman. Dan ada istilah kita dulu, kawan-kawan nyebutnya dangdutan. Jadi dibawa ke dunianya dulu. Dunia dulu, dangdutan itu masih begini. Korban 1, 5 perekrut. 1 bertanya, 1 menjawab. 1 bertanya, korban iya juga ya. Jadi seolah-olah korban itu membenarkan. Iya, nanti yang lain membenarkan, akhirnya korban juga membenarkan. Itu proses Mas Ken masuk. Ya, ada 1 orang menjual kucing Anggora di pasar. Nih, analoginya seperti ini. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya duit. Di setting, kucing Anggora kan harganya mahal. Anjing, orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing Anggora. Orang kedua bertanya lagi, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Orang ketiga, 4, 5 mengatakan ini anjing. Akhirnya yang kucing ragu jangan-jangan anjing, karena semua orang mengatakan ini anjing. Inilah hoax yang diulang terus-menerus akan tersugesti menjadi sebuah kebenaran. Oh, begitu. Keren ya. Saya gak nyangka kalau di NII atau Al Zaitun ini memiliki konsep yang sangat keren untuk mendoktrin orang. Makanya gampang sekali mereka mencari massa. Saya boleh nanya, dari pertama Mas Ken masuk ke NII atau ke Al Zaitun sampai Mas Ken keluar, itu jumlah keseluruhan anggota keseluruhan? Menurut informasi dari pimpinan, by data mereka ada KTP-nya itu dulu sekitar 250.000 jamaah. Ya. Anggota. Itu dari gerakan teritorial maupun gerakan fungsional. Teritorial itu yang sudah punya struktur negara, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Fungsional adalah kedoknya untuk menipu umat Islam bangsa Indonesia berupa lembaga pendidikan pesantren. Di sana ada santri, ada namanya eksponen. Ya. Santri itu 80% mendekati 90% semua santri adalah orang tuanya NII. Ada berapa persen itu adalah santri korban promosi Al Zaitun. Jadi ketika ada penelitian dari manapun datang ke Al Zaitun nggak bakal nemu apa-apa. Kita dilarang ngomong NII, kita dilarang bawa data tentang NII. Ya. Jadi kalau datang ke sana hanya ngelihat pesantren mega 1.200 hektar, kita nggak nemu apa-apa. Ini kan gerakan clandestine, gerakan bawah tanah. 1.200 hektar itu sengketa. Apa murni? Sebagian sudah dibayar, sebagian belum. Totalnya ada sekitar lebih malah kan 3.000. Jadi model Al Zaitun pintar, Panji Gumilang ini licik. Oh, Harganya 100 juta, dikasih duit 10 juta, mana sertifikatnya? Tak pinjam dulu. Ntar bayarnya berapa puluh tahun lagi, sampai sekarang banyak yang tidak lunas. Begitu? Begitu. Ini Panji Gumilang ini. Ya. Jadi sadis sebenarnya. Sadis ya. Dan Luar biasa. kita di gerakan bawah tanah di teritori itu kita punya tanggung jawab yang begitu besar. Kita harus infak, kita harus menggalang. Nah, maksudnya infak tuh bagaimana? Apa kita harus naruh harta kita ke sana? Jadi ada kewajiban, ada Kewajiban. 9 pos keuangan, ada harokah Ramadan, ada harokah kurban. Jadi korban kita dengan mereka dengan masyarakat umum berbeda. Jadi di NI itu korbannya itu bisa dicicil, dan itu bukan dalam bentuk kambing dipotong, tidak. Korbannya nanti kambingnya diternak di sana. Katanya mengambil asas manfaat. Kalau cuma dipotong itu cuma hanya saat itu saja. Ya untuk dimakan saja gitu. Iya. Tapi kalau dikembangbiakan, kambing, sapi itu ternak di sana, dibesarkan. Setelah besar bagaimana tuh? Kita nggak tahu karena. Oh, kita nggak tahu. Iya. Yang tahu siapa? Panji Gumilang. Panji Gumilang, termasuk memperkaya diri. Dulu ketika besar dulu kan bermasalah dengan Bank Senturi dulu kan. Serius? Panji Gumilang salah satu komisaris. Bank Senturi. Iya. Jadi dana-dana masuk ke sana, ya kita punya seperti orang yang sudah dicokok, kerbau yang dicokok hidungnya. Kita punya iya saja. Walaupun dulu kan banyak pejabat yang hadir ke sana tuh. Nggak tahu tuh pejabat, nggak tahu isi Al Zaitun,
ditipu Panji Gumilang atau bagian dari itu kita juga nggak tahu. Pejabat nih yang dimaksud pejabat yang pejabat bagaimana? Pejabat menteri dari A sampai Z dulu datang ke Al Zaitun ketika zaman saya ada acara-acara di Al Zaitun. Pejabat RI ya? Ya. Wish. Pejabat negara RI. Ya mungkin Luar karena ngelihat pesantren megah. Ini fasilitasnya lengkap, ada pertanian, perhutanan, sukses, datang ke sana. Atau mungkin bagian dari sana kita nggak. Kalau saya melihat ini kan ketika sudah keluar, ini ternyata bukan produk agama. Ini produk politik. Dan sudah terbukti 2024 ada penggelembungan suara sebesar 24.000 di Al Zaitun. Itu baru di internal, belum yang dari jamaah yang teritorial. Masalah pejabat. Ini kan yang tadi menyebutkan pejabat RI. Yeah. Kalau RI 1, RI 2 ada nggak yang sampai ke sana? Kami dulu didoktrin di sebuah beri pemahaman bahwa ada namanya kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Siap. Ratu Balkis berkunjung ke kerajaan Sulaiman, melihat kerajaan Sulaiman megah, akhirnya Ratu Balkis menyerahkan kekuasaannya. Siap. Tahun itu, kebetulan pas saya ikut presidennya Megawati, perempuan persis pas. Jadi Bu Megawati itu Ratu Balkis, Balkisnya. Panji Gumilang itu Nabi Sulaiman. Waduh. Datang ke Al Zaitun, megah sekali ya sudah. Allah. Saya serahkan kekuasaan saya, sampai yang mimpin Republik ini sudah diganti dengan negara Islam. Sampai beliau selesai ternyata nggak diserahkan juga. Iya. Doktrin ke bawah seperti itu dan seluruh pejabat yang hadir ke sana, doktrin kita itu sudah kita baiat semua itu pejabat. Bentar lagi kita gulung Republik Indonesia ganti dengan negara Islam Indonesia. Itu narasi Panji Gumilang. Narasi pimpinan-pimpinan gubernur di bawah seperti itu. Oke, atas perintah Panji Gumilang. Katanya seperti itu, cuman saya nggak dengar langsung. Oke, karena apa? Kepalanya siapa? Yaitu. Berarti dari situ semua sumbernya. Yang MUI dari tahun 2002 sama Kementerian Agama itu sudah melakukan penelitian kok. Dan hasilnya jelas ada hubungan finansial, hubungan kepemimpinan, hubungan historis dan pimpinan NI ya pimpinan Panji Gumilang. Teman sayangnya sampai sekarang tidak dipublish. Ya. Harusnya kan dipublish, ini kan kepentingan umat dan menjadi landasan aparat untuk menindaklanjuti. Ya. Sebenarnya kan sebelumnya ini ya teman-teman, saya pribadi gak tahu ke Al Zaitun. Bener. Saya tahunya Al Zaitun ketika dia mempublikasi sistem beribadahnya yang renggang-renggang, terus ada orang non-muslim di depan, ada juga perempuan di depan. Nah, itu kan nggak lazim tuh. Akhirnya dibahas. Setelah dibahas, baru terungkap semua. Nah, sebelum fenomena itu, Mas Ken ini sudah bergerak ya? Sejak keluar sampai hari ini kita bergerak. Sudah Cuman bergerak? kita dianggap orang angin gila. lalu. Kita Kayak dianggap angin lalu. Persoalan ini dianggap ilusi. Mas Ken tuh ngomong hoax segala macam. Padahal saya bilang tadi, kita setiap hari mendapatkan laporan dari orang tua yang anaknya hilang, yang anaknya mengkafirkan. Maksudnya hilang? Ya pergi dari rumah. Tapi ada orangnya? Yang nggak ada kabar, sampai sekarang banyak yang hilang. Hilang nggak ada kabar? Dan rata-rata itu anak muda, mahasiswa. Kemana mereka? Mereka itu kan biasanya cenderung tidak terbuka di keluarga. Banyak yang akhirnya tidak berani terbuka daripada sendiri ketahuan. Nyari aman, pergi dari rumah. Jadi mereka ikut NII, Ya. tapi keluarga gak tahu di rumah. Banyak kawan-kawan sampai 10 tahun, ada yang 16 tahun itu keluarganya nggak tahu. Kan mereka kalau menganggap orang yang tidak ikut NII itu kan kafir. Kafir ya. Berarti keluarganya kafir, dia Kafir yang Islam juga. sendiri. Makanya banyak anggota NI di kalangan muda, kalangan mahasiswa itu menipu orang tuanya. Kenapa? Orang tua kafir, tapi hartanya jadi dipakai orang kafir. Kita selamatkan, dicuri, dirampok, atau mungkin pakai skenario teman yang rampok teman-teman, keluarga lagi pergi seolah-olah ada perampokan. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya. Kehilangan barang, kamera, laptop, nabrakin motor, nabrakin mobil, yang nilainya puluhan juta sampai ada saya pernah nangani 300 juta. Oke, saya potong dulu. Teman-teman, ini yang Mas Ken bicarakan bukan omong kosong ya, tetapi ada faktanya, ada datanya, ada orangnya. Beliau juga yang melihat langsung kondisi di situ dan tahu seluk-beluknya ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan dan kita semua harus bersama-sama menegakkan kebenaran dan melawan ini kemungkaran ya. Kemungkaran yang lengkap. Kemungkaran yang lengkap. Jadi bukan sekedar kemungkaran biasa. Luar biasa. Jadi Mas Ken di situ tahu segalanya mengenai apa-apa yang telah dilakukan selama ini ya. Sebenarnya bukan hanya ratusan, ribuan kawan-kawan yang keluar. Cuman ketika berbicara telah keluar. Oke. Dan kita keluarkan. Terakhir di Sumatera Barat itu 1157 anggota NI menyatakan baiat kembali ke NKRI. 1157. Oke, saya potong. Berbaiat kembali ke NKRI. Jadi sebelumnya mereka gak NKRI.
Maksudnya mencabut baiat, terus kita setia kembali kepada NKRI. Oh, awalnya mereka berbaiat Orang ke NII Al Zaitun. terus menyatakan keluar bahwa yang kita lakukan salah. Siap. Saya akan cinta lagi kepada NKRI. Kita bahasakan seperti dulu kan di NII kita baiat NII, sekarang baiat NKRI. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan teroris? Selangkah lagi orang yang jadi kelompok-kelompok NII jadi teroris. Kenapa? Orang jadi teroris itu kan nggak orang ujuk-ujuk ditabok tiba jadi teroris. Ada proses 3 tahapan. 3 tahapan? Intoleran. Intoleran. Anti kebinikan, pokoknya semuanya salah, yang benar hanya saya. Ketika sudah intoleran, bergabung tadi, berbaiat. Siap. Nanti otomatis ada sebuah komunitas baru. Ketika sudah berbaiat, sudah anti pemerintah, Anti pemerintah. sudah anti Pancasila. Pancasila, ya udah. Ketemu dengan kelompok JI, JAD, Siap. udah jihad kok ngomong doang. Jihad itu gabung sama kami. Allahu Akbar. Dan di NI itu kan ada beberapa komandemen wilayah, bukan hanya 9 Zaitun, 9 komandemen. Jadi ketika Kartosuwiryo dulu dieksekusi, sebagian sudah kembali memang, tapi sebagian lagi masih merasa melanjutkan perjuangan Kartosuwiryo. Jadi KW1, Priangan Utara, KW2 Jawa Tengah yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar yang jadi JIJAD itu NI juga. Oke. KW3 Jawa Timur, KW4 Makassar. Oke, ada berapa? Ada 9. 9 komandemen. 9. Yang pertama di mana? Priangan Utara. Priangan Utara, terus KW2 Jawa Tengah, KW3 Jawa Timur, KW4 Sulawesi, Kahar Muzakar. Wih, jadi hampir di semua provinsi ya? Ya. Jadi Di Papua ada? Apanya? Di Papua ada nggak? Di seluruh Indonesia ada. Eish. Dan yang terbesar di Indonesia adalah jaringan Jakarta Selatan. Di bawah Terkenalnya dulu di pimpinannya? Salima. Saya pernah nanganin di Jawa Timur, ada yang di Kalimantan, jaringan Jakarta Selatan. Karena memang jaringan elit. Jadi di NI ada desa maju, ada desa tertinggal. Sudah punya teritorial. Jadi kalau yang dari Jakarta Timur ini, Bekasi, Cikarang, yang banyak dihuni oleh teman-teman dari kalangan perantau, karyangan pabrik, ada yang kuli bangunan, ada yang asisten rumah tangga. Lah ini termasuk jaringan yang tadi desa tertinggal. Ada yang desa maju yang diisi kalangan mahasiswa yang rata-rata secara ekonomi bagus, yang infaknya besar-besar. Makanya ketika di Al Zaitun bilang Jakarta Selatan, wih keren sekali itu. Saya Pasti potong infaknya dulu. besar. Infak besar itu bagaimana? Jumlahnya berapa? Jadi di Al Zaitun itu ada penyesatan tentang rukun Islam. Wish. Syahadat disesatkan. Memang Syahadat disesatkan. lafadznya masih asyhadu alla ilaha illallah, tapi ditafsirkan di NI itu tidak ada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir, zolim, fasik. Mau milih yang mana? Wih. Berat ya? Berat itu. Jadi wa ashhadu Alasannya apa? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Itu saya gimana? adalah Rasul. Saya Rasul. Rasul itu seperti seorang lurah. Siapa yang ngaku Rasul itu? Ya, semua. Jadi Rasulullah itu Rasul ditafsirkan dengan ro'yu. Rasulullah, orang yang membawa risalah. Siapapun siapa saja yang menjawab risalah Allah disebut Rasulullah. Saya pusing. Mereka Itu gimana mengadopsi ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Lembaga kerasulan. Ditaksirkan semua menggunakan ro'yu dengan pikiran semau mereka sendiri. Jadi Mas Ken di situ pernah jadi Rasul. Rasul itu hanya sebuah jabatan seperti lurah, orangnya meninggal tapi jabatannya akan berlangsung sampai kiamat. Nabi baru, Rasul baru, Nabi yang menyampaikan Rasul adalah utusan Allah. Maka muncul pernah NII KW9 yang pecah jadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, jadi komunitas milik Ibrahim, yang jadi Ghafatar, NII KW9 juga, Ahmad Musodik. Oh iya. Panji Gumilang Nabi, Rasul, Ahmad Musodik. Jadi Nabi-Nabi baru, Rasul-Rasul baru. Jadi Allahu Akbar. mereka itu juga ingkar sunnah. Ya, 5 waktu. kelihatan. Itu yang wajib saja tidak dilakukan karena menganggap negara ini masih jahiliyah. Negara Hukumnya ini hukum jahiliyah. Ini doktrin yang benar-benar keliru ya teman-teman. Bagaimana? Jangankan sunahnya, wajibnya belum Ya kan, belum dilaksanakan. Sholat itu ada 2 macam, sholat ritual dan Gimana tuh sholat ritual 5 waktu. Oke. Yang Terus yang satunya? Yang sholat ya cari duit, cari orang itu adalah menegakkan program negara itu sholat. Oh iya. Negara ini nggak butuh sholat, negara ini butuh dana, butuh orang untuk mendukung program. Nyari dana terus. Iya, setiap hari cari dana, cari uang, cari Untuk membangun 100.200 hektar. 1.200 hektar ya. Untuk membangun itu dana ya. Ya, dan modusnya dulu berbagai macam. Kita menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Untuk jaringan saya pernah dengar ada kasus pembantu baru kerja 1 hari ke Sakarta Majikan. Ya. Itu ke teman-teman semua. Pernah satu case itu 1 hari kawan-kawan itu dapat di atas 1 miliar. 1 hari. Waduh. Jadi kalau kita butuh dana besar, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah dan kartu keluarga, kita bikin Jatinegara 1 jam selesai dulu. Kita beli koran yang banyak lowongan, cari yang komplek Edit Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata,
pejaten. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Orang kafir ini hartanya boleh kita ambil. Jadi kayak orang pindahan bawa mobil kita. Kalau perlu bawa truk. Aduh, ya Di komplek kan nggak ada yang peduli kan. Udah kita di rumah kayak toko emas. Itu kawan-kawan itu kita gosok emas yang asli sebelah kanan, emas palsu yang sebelah kiri. Dan kita baru tahu ternyata di komplek pondok kita tuh banyak emas palsunya. Kita jual dengan harga yang murah karena nggak ada surat-suratnya. Dan kita menikmati dulu, kita bangga melakukan kriminal atas nama agama. Ini perjuangan. Namanya fa'i atau ghanimah. Harta rampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Ya Allah. Sampai kayak gitu ya. Doktrin yang dia tanam seperti itu. Ya. Allah. Kita menjadi kriminal atas nama agama. Makanya banyak kita jumpai kan saudara-saudara yang lain, jaringan lain merampok pom bensin, ATM, bank. Widih. Karena dianggap, jangankan yang beda agama, yang seagama pun kita kafirkan karena belum berbaik dalam kelompok kita. Jadi takfiri ya? Takfiri. Allahu Akbar. Jadi siapapun yang tidak masuk ke NII, mereka kafir. Halal darahnya ya? Halal darah. Halal hartanya. Ya. Nah, ini kan tantangan berat nih buat Mas Ken ya. Karena Mas Ken sudah masuk ke situ dan telah membawa banyak orang, mempengaruhi banyak orang dulunya, benar? Yang ada di hati Mas Ken apa sekarang? Kekecewaan ada terhadap pemerintah, cuman kami sadar diri. Kenapa kecewa pada pemerintah? Pembiaran tersebut. Dulu Ya, mungkin. ya, awal pembentukan NI Kri Center ada cerita menarik. Siap. Kami datang ke MUI. Pak Yai, ini kami ada mengumpulkan bersama orang tua korban, anaknya tersesat masuk NII, pusatnya di Al Zaitun. Oh, kalau bicara pesantren, bukan tanggung jawab kami. Ini Kementerian Agama. Kami ke Kementerian Agama, Pak. Ini anak kami masuk ke NII, Pak, Al Zaitun. Mereka masuk dalam gerakan makar. Oh, kalau makar bukan tanggung jawab kami, urusan polisi. Sampai kayak gitu? Iya, ke polisi juga kita nggak bisa nindak. Karena kalau makar itu harus ada KTP-nya, harus ada lambang negara, harus ada strukturnya. Lah, NII kan hanya negara bayangan. Mengklaim punya wilayah tapi masih numpang di NKRI. Jadi sampai kalau kita di Jakarta nih, kampungnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, pulang ke Jawa Timur, itu ada istijan, ada izin. Betul. Jadi sudah merasa punya wilayah, ada fiskal, bayar. Izinnya 4 hari. Nanti kalau kita 5 hari, kita kena denda. Jadi sudah merasa punya negara sendiri. Dan negara diam, menurut saya, terlalu mahal harga yang harus dibayar bila tragedi kemanusiaan ini dibiarkan. Iya. Saya jadi greget ya teman-teman. Saya jadi greget. Ini kalau dibahas lebih lanjut panjang ini. Saya rasa kalau keluarga sampean ada yang menjadi korban, itu lebih greget lagi. Nggak kebayang. Karena saya mendengarkan dan cerita korbannya itu bukan hanya masalah ekonomi. Yang stres, yang depresi, yang gila itu banyak sekali. Banyak penanganan juga yang salah. Orang tua melihat, ini salah satu mahasiswi IPB Bogor. Anak pinter, berprestasi, orang tua melihat tiba-tiba berubah. Minta duit nggak dikasih, marah-marah. Akhirnya orang tidak dikafirkan. Orang tuanya manggil dukun. Menurut dukun, wah ini harus diisolasi, dipasung di rumah, diposisikan sebagai orang gila dalam waktu 1,5 tahun. Itu padahal dia stres, depresi. Bukan depresi, dia butuh dialog. Kalau memang salah, mana salahku dan mana yang benar. Menurut dukun, ini kesambet di pohon beringin yang di pojokan sana. Harus dimandiin 7 rupa, dipotongin kepala kerbau. Jadi 2 frekuensi yang nggak nyambung. Betul. Kayak gitu ya. Jadi penanganan yang salah juga akhirnya menimbulkan korban ini tertekan. Dalam waktu yang lama, bukan persoalan itu lagi, saraf. Allahu Akbar. Dan ini bukan hanya puluhan ratusan yang kita tangani seperti itu. Bukan puluhan ratusan. Dan banyak santri di Al Zaitun yang bukan dari latar belakang orang tuanya NI. Ketika dipahamkan tentang ini, yang depresi, yang stres juga banyak. Saya 2 hari yang lalu baru nangani anak salah satu pejabat karena mahal pakai sapi. Pejabat? Ya, pejabat yang sekarang sedang dirawat anaknya. Gila. Gila? Ya. Sampai gila? Ya. Ya karena kalau masyarakat biasa mahal sampai 35 juta masuk sana. Kalau pesantren biasa kan yang pesantren tradisionalnya murahan. Betul. 35 juta dan itu semakin lama semakin naik. Ketika nanti dipaparkan, memang tadi saya sampaikan di sana tidak semua santri NII. Ada santri, tidak semua santri NII. Iya. 80% santri yang orang tuanya NII. Ya semua yang 20% santri korban promosi Al Zaitun. Ya. Dia punya majalah Al Zaitun, punya majalah Garda dulu, majalah untuk medium yang untuk mempropaganda. Oke. Apa
isi di Al Zaitun, bagus semuanya. Orang kaya kadang-kadang melihat, oh ini pesantren bagus, modern, sekolahin sana. Anak saya nakal nih, cemplungin pesantren aja gitu. Bisa juga terjadi. Oke, jadi tidak semua yang ada di Al Zaitun Ternyata itu di sana NII. tidak sesuai kadang-kadang kan. Nah ini kadang-kadang yang mungkin anak-anak santri-santri ini, ya kalau fasilitas memang mega. Iya. Semuanya ada ya. Kan ketika nanti ditawarkan mungkin tentang ini kan anak yang kadang-kadang kaget, yang mungkin ada depresi, stres yang bahkan gila mungkin karena tadi tidak bisa menerima paham itu. Sementara dia harus menjaga rahasia, dia pengen cerita mungkin ke keluarga nggak berani. Yang bikin gak berani apa? Ada ancaman? Ya ini kan gerakan Bawah tanah. bawah tanah. Ini gerakan yang terorganisir. Negara dalam negara. Masif ya. Ya. Gila. Jadi kalau membocorkan siap dengan konsekuensi. Saya sampai blokir nomor kemarin sehari 300 nomor. Sehari 300 nomor diblokir sama Mas Ken. Ya maki-maki, ngancam-ngancam, mau diculik lah, mau dibunuh dan lain sebagainya. Lah, kalau kita berpikirnya begini, semua yang Sampai segitunya ya? Iya, ya kalau kita lemah ya kita udah berhenti aja. Tapi kan saya berpikir bahwa yang terjadi di dunia ini kan sudah tertulis dalam kitabnya Gusti Allah. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Kita kan hanya menjalankan seperti wayang. Kita sesuai dengan peran masing-masing. Iya. Nah, kalau kita yang waras, yang tahu persoalan diam, bagaimana masyarakat lain? Ya, itu yang saya tekankan di sini. Kalau kita orang yang merasa benar, diam melihat kemungkaran, kita lebih mungkar daripada pelaku kemungkaran. Luar biasa, teman-teman. Jadi di sini saya dapat banyak hal. Ini belum kelar ini. Mungkin akan lanjut di beberapa part ya. Ada beberapa hal lagi yang pengen saya ulik ya. Tetapi ini masih belum separuhnya. Masih ada lagi. Lanjut berikutnya. Boleh. Oke.